السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah An-Najm, dan di bagian yang paling terakhir dari surah tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Sa'di rahimahullah mengingatkan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, maka ibadah tersebut bukan hanya sebatas gerakan fisik belaka, tetapi yang sangat pokok dan menjadi substansi di dalam suatu ibadah adalah kekhusyuan saat kita melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kita perhatian terhadap gerakan secara fisik agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu yang sama kita juga memperhatikan kekhusyuannya, karena nilai yang kita dapatkan dari suatu ibadah itu sangat ditentukan oleh kekhusyuan kita di dalam menjalankan ibadah tersebut. Semakin kita bisa mewujudkan kekhusyuan yang berpadukan dengan kesesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang berkualitas, pahalanya besar, dan juga akan mewujudkan fungsi daripada ibadah tersebut. Karena semua ibadah yang disyariatkan kepada kita itu tidak hanya sebatas untuk menambah catatan pahala kita, tetapi semua ibadah yang disyariatkan maka itu akan memberikan efek dan pengaruh pada akhlak dan perilaku kita. Karenanya Nabi SAW ketika menyampaikan tentang tujuan beliau diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan di dalam surah Al-Qalam juga disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi tujuan akhir daripada seseorang menjalankan agama itu bagaimana dia meraih yang namanya akhlak yang mulia. Dan untuk sampai ke sana ya dibutuhkan akidah yang bersih, dibutuhkan tauhid, keimanan yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan, karena itu adalah pondasinya. Kemudian di atas pondasi yang kuat tersebut dibangunlah ibadah, dan ibadah itu ketika dia terlaksana dengan baik, berkesesuaian dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, dilakukan dengan penuh kekhusyuan, maka itu akan menghasilkan akhlak
itu akan menghasilkan perilaku yang terbaik. Ya, karena kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membandingkan bagaimana keadaan mereka sebelum memeluk agama Islam dan bagaimana keadaan mereka setelah memeluk agama Islam. Terjadi perubahan yang sangat drastis, bukan hanya dalam masalah akidahnya, bukan hanya dalam masalah ibadahnya, tetapi perubahan itu juga terlihat sangat jelas pada akhlak dan perilaku mereka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan surah yang berikutnya, yaitu suratul Qamar, ya, atau juga biasa dikenal dengan surah Iqtarabatis Sa'ah. Dan surah ini termasuk juga di dalam kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan tema utama daripada surah ini sama dengan tema-tema yang berkaitan dengan surah Makkiyah, ya, di mana surah Makkiyah itu didominasi oleh pembahasan tentang keimanan, pembahasan tentang hari akhirat, pembahasan tentang hari dibangkitkannya manusia untuk diberikan balasan atas perbuatan-perbuatannya, ya, dan hal itu diuraikan dengan ayat-ayat yang sangat pendek, ya, singkat dan juga lugas. Itulah ciri daripada surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang diistilahkan dalam ilmu Al-Quran dengan surah Makkiyah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqtarabatis Sa'ah, ya, telah dekat atau semakin mendekat as-sa'ah, ya, as-sa'ah yang dimaksud adalah hari kiamat. Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Wa iyyaru ayatan, dan jika mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang akan lenyap dengan sendirinya. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan semua urusan itu telah ada ketetapannya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar, dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita yang di dalamnya terdapat pelajaran dan nasihat. Hikmatun balighah, hikmah yang sangat besar. Fama tughnin nuzur, hanya saja peringatan itu tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang mendustakan. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Iqtarabatis Sa'ah wan syaqqal qamar. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan as-sa'ah itu adalah hari kiamat, ya. Dan hari kiamat berulang kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, bu'istu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus antara aku dengan kiamat itu seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Dan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan gambaran dekatnya waktu diutusnya beliau dengan hari kiamat, ya.
Kemudian juga dijelaskan dalam satu hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan oleh Anas bin Ibn Malik radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau berceramah di masjid, ya, dan beliau menyampaikan dengan teramat sangat panjang, ya, sampai matahari hampir terbenam. Lalu Nabi mengatakan, sungguh, ya, sungguh kiamat itu tinggal sedikit saja, seperti tinggal sedikitnya lagi matahari terbenam. Nah, itu juga penggambaran dari beliau tentang dekatnya yang namanya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, termasuk di antara cara yang diharapkan orang-orang yang selama ini ingkar, selama ini kufur, bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa meninggalkan kekufurannya. Karena di sini dikatakan, wa ma'a hadza fa haula'il mukadzibun lam yazalu mukadzibin. Jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, tetapi ternyata informasi itu tidak menyadarkan mereka. Mereka tetap pada sikap awal, yaitu mendustakan, ya. Dan inilah keadaan yang paling dikhawatirkan oleh setiap orang, atau keadaan yang mestinya paling dikhawatirkan oleh setiap orang, yaitu ketika peringatan itu tidak memberikan pengaruh pada diri kita, ya. Jadi terkadang manusia sesungguhnya telah diberikan peringatan berkali-kali, baik itu peringatan melalui nasihat secara lisan, ya, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ataupun peringatan yang berkaitan dengan musibah-musibah yang menimpa diri orang tersebut. Tapi meskipun peringatan itu datang dari berbagai arah, disampaikan secara berulang-ulang, tetapi di antara manusia ada yang tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti peringatan itu, dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan ajakan dari syaitan. Nah, inilah yang menimpa, ya, orang-orang kufar, ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka telah diberitahu bahwa kiamat itu sudah dekat, dan yang memberitahukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terpercaya di kalangan mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap mendustakan, ya. Lam yazalu mukadzibina biha, ya, ghairu musta'iddina linuzuliha, ya, karena dia tidak percaya dengan hari kiamat, maka akhirnya mereka tidak melakukan persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, disinilah keterkaitan yang sangat erat. Keimanan yang kuat terhadap hari akhirat itu akan memberikan pengaruh pada semangat kita di dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jadi semakin seseorang itu yakin akan kehidupan akhirat, maka semakin bersungguh-sungguh dia di dalam mempersiapkannya, ya. Jadi kalau kita membaca tentang hari akhirat, membaca tentang surga, membaca tentang neraka, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan itu semua, maka insyaallah ketika hati seseorang itu bersih, maka itu akan memberikan semangat kepada dirinya untuk bersungguh-sungguh di dalam membekali dirinya, ya. Dan nanti akan disebutkan, ya, beberapa kisah atau beberapa cerita tentang hari kiamat, sebagaimana juga yang telah tersebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya, ya. Di antaranya disebutkan bahwa di neraka saking dalamnya itu ketika dilemparkan kerikil kecil dari atas,
itu selama 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Ya, kita bisa membayangkan betapa dalamnya. Nah, ketika ada cerita-cerita dari Al-Quran atau dari Sunnah yang sahih tentang kengerian daripada api neraka, kengerian daripada siksa Allah di hari akhirat, maka insya Allah itu akan memberikan semangat yang lebih kuat pada diri kita untuk bersungguh-sungguh di dalam membekali diri kita. Dan kita juga akan semakin khusyuk pada saat kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ketika kita ucapkan meminta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari neraka jahannam, maka itu akan terucap dengan penuh khusyuan, dipenuhi dengan rasa butuh yang sangat tinggi kepada Allah agar kita benar-benar mendapatkan perlindungan. Sekali lagi itu hanya bisa tercapai kalau di dalam diri seseorang itu terdapat keimanan yang kuat tentang hari akhirat. Wa yurihimullahu minal ayatil azimah. Ya, tapi meskipun demikian mereka tetap mendustakan. Ya, telah diberitahu bahwa kiamat sudah dekat dan mereka tetap bertahan pada sikap awalnya itu mendustakan, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Dan ini berdasarkan permintaan mereka. Jadi mereka meminta kepada Nabi agar menunjukkan sesuatu yang di luar daripada biasanya. Maka Nabi SAW menunjuk kepada bulan dan bulan itu terbelah. Ya. Saking menakjubkannya terbelahnya bulan itu bisa dilihat ada di antara bulan itu. Ya. Di mana bulan itu satu bagian ada di atas Jabal Abi Qubais dan bagian yang lain itu ada di atas Jabal Qainqa. Ya, jadi nyata ya dan pasti. Tetapi lagi-lagi orang-orang Arab yang awalnya meminta tanda-tanda bahwa dia benar seorang nabi, dia meminta bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang nabi, lalu Nabi memberikan bukti dengan terbelahnya lautan. Mereka mengatakan ya, bukannya beriman, tapi mereka mengatakan saharana Muhammadun fanshaqqal qamar. Muhammad telah menyihir kita, dengan sihirnya kita melihat bulan itu terbelah. Ya. Tetapi perkataan itu terbantahkan sendiri oleh orang-orang Arab yang tiba ya, yang barusan dari perjalanan dari Syam, dari Yaman, ya, artinya dari negeri-negeri lain. Ya, mereka datang ke Mekah dan ditanya apakah melihat bulan terbelah, dan semuanya mengatakan kami melihat bulan terbelah. Ya, dan ini membatalkan tuduhan bahwa itu adalah sihir. Jika sekiranya itu sihir, maka yang hadir di situ saja yang akan tersihir, yang ada di luar dia tidak akan tersihir. Tetapi karena ini adalah peristiwa yang hakiki, dia bukan merupakan sihir, tapi peristiwa yang benar-benar terjadi, maka semua orang melihatnya. Ya, orang-orang Arab yang datang dari berdagang, perjalanan dagang, ya, mereka semua melihat berkaitan dengan terbelahnya bulan. Ya. Jadi sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk menjadi dasar bagi kita untuk beriman. Awalam yakfihim anna anzalna alaihim alkitab yutla alaihim. Tidakkah mencukupi bagi mereka Al-Quran yang diturunkan dan dibacakan kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menambah juga dengan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Famin a'zamil ayat ad-dalla ala sihhati ma jaa bihi Muhammad bin Abdullah annahu lamma talaba minhu al-mukadzibun an yuriyahum min khawarikil adat ma yadullu ala sihhati ma jaa bihi wa sidqihi asyara ila al-qamar. Nah, jadi
ketika orang-orang kufar Quraisy meminta kepada Nabi agar memberikan bukti bahwa dia benar-benar Nabi, ya, maka tadi yang sudah diceritakan terbelah bulan, ya. Dan ini adalah dalil yang sangat kuat, ya, bahwa semua makhluk dan ciptaan Allah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat luar biasa dan menakjubkan, ya, ternyata ilmuwan saat ini itu membenarkan, ya, secara sains mereka membenarkan bahwa bulan itu benar-benar pernah terbelah, ya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang kafir Quraisy bagi orang-orang kafir secara umum untuk mengingkari, ya, karena bukti-bukti tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat mencukupi untuk menjadikan seseorang itu beriman kepadanya. Wa yaru ayatan yu'ridu, ya, dan ketika mereka melihat ayat, ya, ketika mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yaru ayatan yu'ridu, ya, mereka berpaling, ya, mereka berpaling dari tanda-tanda tersebut, ya, mereka mengabaikan, bahkan memberikan respon yang tidak baik dengan mengatakan wa yaqulu sihrun mustamir, ya. Itu adalah sihir, ya. Mustamir di sini ada dua penafsiran, ada mustamir artinya terus menerus, itu adalah sihir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara terus menerus. Ada juga yang mengatakan sihir di situ adalah mustamir di situ artinya sesuatu yang pada akhirnya akan hancur dan binasa, ya. Jadi intinya bahwa seseorang, ya, ketika hatinya tidak memiliki kesiapan untuk mendapatkan petunjuk, maka sebanyak apapun nasihat yang disampaikan kepadanya itu tidak akan memberikan dampak dan efek pada diri orang tersebut, ya. Itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Jadi salah satu hal yang ditargetkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan ilmu, beliau juga wa yuzakkihim, beliau berusaha untuk membersihkan dan mensucikan hati-hati manusia dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Hal itu dilakukan karena ta'lim, ya, atau ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya akan memberikan pengaruh pada hati-hati yang senantiasa tertazkiyah, ya, hati yang senantiasa dibersihkan. Itulah yang akan mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, dia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Kenapa disebutkan orang yang bertakwa? Ya, dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa penyebutan orang yang bertakwa itu adalah penjelasan bahwa orang yang akan mengambil manfaat dari Al-Quran secara maksimal itu adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun yang tidak demikian, maka sampai pada tingkat mereka sama sekali tidak ada yang dia dapatkan sedikit pun manfaat dari Al-Quran itu. Bahkan fazadahum rijsan ila rijsihim,
yang semakin bertambah pada mereka itu justru keburukan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di antara manusia ketika Al-Qur'an dibacakan imannya bertambah. Tetapi ada juga di antara manusia yang ketika Al-Qur'an dibacakan justru yang bertambah adalah keburukan-keburukannya. Ya. Yang satu bertambah keimanannya karena ketika yang tersampaikan itu adalah berita dia membenarkannya. Ketika yang tersampaikan itu adalah perintah dia berniat untuk melakukannya. Ketika yang tersampaikan itu larangan maka dia berazam untuk meninggalkannya jika itu pernah ia lakukan. Nah, sehingga bertambahlah keimanannya. Tapi di sisi yang lain ada juga yang tidak bertambah keimanannya, justru yang bertambah adalah keburukannya. Kenapa bisa demikian? Karena ketika mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, jika isinya adalah berita maka dia dustakan. Jika isinya adalah perintah maka dia tinggalkan. Jika isinya adalah larangan justru dia melakukannya. Sehingga yang bertambah pada diri mereka itu adalah keburukan di atas keburukan. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.